Bayangkan, sebuah negeri yang pada tahun 1978 masih dipenuhi kemiskinan. Sebagian besar penduduknya hidup dengan penghasilan hanya di bawah $2 per hari. Negara itu sempat dijuluki raksasa yang tertidur. Tapi hari ini, hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, negeri itu telah menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ya, negara itu Cina. Dulunya mereka tertinggal. Kini memimpin. Mereka tak lagi hanya memproduksi barang-barang murah. Mereka menguasai kecerdasan buatan, membangun kota-kota pintar, menciptakan jaringan kereta tercepat, hingga menembus luar angkasa. Huawei, Alibaba, BYD, TikTok, semua lahir dari tangan anak-anak muda yang tidak pernah berhenti belajar dan bekerja keras. Tapi bagaimana mereka bisa sejauh itu? Jawabannya bukan karena mereka lebih hebat dari kita, tapi karena mereka mau membayar harga dari sebuah kemajuan. Mentalitas kerja keras, disiplin belajar, dan keberanian menguasai teknologi. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Indonesia juga punya peluang. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, populasi muda yang besar, dan potensi luar biasa. Tapi satu hal yang bisa membuat kita tertinggal adalah kemalasan untuk terus belajar. Dan inilah 5 nasihat penting dari bangsa Cina untuk anak muda Indonesia. Pertama, jangan pernah malas untuk belajar. Bangsa kita tertinggal. Karena hal itu masih terlalu banyak anak muda Indonesia yang merasa cukup dengan apa yang mereka tahu hari ini. Mereka puas dengan gelar, ijazah, atau sekadar skill yang bisa dipakai seadanya. Tapi dunia tidak akan menunggu. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana bisa menggantikan posisi negara besar seperti Cina? Cina tidak berhenti belajar. Mereka kirim pelajar ke luar negeri, mereka bangun kampus riset, mereka investasi miliaran dolar untuk ilmu pengetahuan. Kalau kita mau mengejar, kita harus belajar lebih cepat. Belajar dari pengalaman, dari buku, dari internet, dari siapapun yang lebih jauh, langkahnya, karena satu-satunya jalan untuk maju adalah ilmu dan kerja keras. Kedua, orang Tionghoa harus bekerja keras. Kalau tidak, mereka akan tersingkir. Di balik kesuksesan etnis Tionghoa, baik di Cina maupun diaspora seperti di Indonesia, ada satu kesamaan. Mereka hidup dalam tekanan tinggi untuk bertahan. Kalau kami tidak bekerja keras, kami akan kalah bersaing dan tersingkir. Mereka sadar, hidup ini kompetitif. Tidak ada tempat untuk yang malas. Mereka bangun pagi, disiplin, pantang menyerah. Mentalitas ini tidak datang karena mereka pintar sejak lahir, tapi karena mereka tahu satu-satunya cara untuk tidak kalah adalah terus bekerja keras. Dan kita, anak muda Indonesia, harus mulai belajar menanamkan mental ini. Bukan untuk meniru budaya mereka, tapi untuk mempertahankan harga diri di negeri sendiri. Ketiga, kuasai teknologi, maka masa depan akan menjadi milikmu. Lihat bagaimana Cina bertransformasi dari pabrik dunia menjadi pusat inovasi teknologi. Mereka punya mobil listrik sendiri, aplikasi canggih, bahkan AI yang mengubah cara hidup. Kuncinya? Mereka menguasai teknologi. Kuasai teknologi, karena itu adalah kunci utama untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Teknologi adalah bahasa masa depan. Kalau kamu tidak bisa bicara dalam bahasa ini, coding, data, AI, energi, desain, maka kamu akan ditinggalkan. Mau punya masa depan yang lebih baik, maka mulailah belajar teknologi hari ini. Karena saat Indonesia mulai maju, yang akan duduk di kursi pemimpin nanti adalah mereka yang sudah siap hari ini. Keempat, masa depan Indonesia bergantung pada anak muda yang mau serius belajar. Indonesia itu negara yang kaya, tapi belum unggul. Kita punya minyak, tambang, laut, hutan. Tapi semua itu bisa habis. Yang tidak akan pernah habis adalah otak manusia yang terus berkembang. Kalau kamu ingin berperan dalam pembangunan Indonesia, kamu harus menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan secara serius. Kita tidak butuh lebih banyak penonton, kita butuh pemain utama. Anak muda yang siap terjun, memperbaiki sistem, menciptakan solusi, dan membangun infrastruktur. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kelima, Indonesia kaya,
tapi teknologinya masih tertinggal. Kita punya emas, batu bara, nikel, bahkan cadangan litium. Tapi kenapa kemacetan masih parah? Kenapa jalan masih rusak? Kenapa teknologi tidak merata? Indonesia punya semua bahan mentah, tapi belum punya sistem yang membuatnya efisien dan berdaya saing. Ini adalah panggilan. Sebuah peluang emas bagi generasi muda untuk tidak hanya jadi pengguna, tapi pencipta teknologi. Kalau kamu bisa memperbaiki sistem logistik, transportasi, energi, kamu bukan hanya mengubah nasibmu sendiri, kamu mengubah nasib negeri ini. Jadilah generasi yang tidak menyia-nyiakan peluang. Dunia berubah cepat. Yang malas akan tertinggal. Yang cepat belajar akan memimpin. Kalau bukan kita yang membangun bangsa ini, siapa lagi? Dan kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi? Jangan biarkan nasihat ini berhenti di telinga. Jadikan sebagai bahan bakar untuk bertindak. Bantu channel ini terus berkembang dengan like dan subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video terbaru. Dan yuk, saling berbagi pengalaman kalian di kolom komentar.